Halo, selamat sore kepada Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal UAS teori. Untuk yang pertama, jumlah mahasiswa Institut Teknologi Del adalah 1.200 orang. Jika seorang mahasiswa ingin membuat penelitian tentang mahasiswa IT Del dan menggunakan tingkat kesalahan 10%, maka jumlah sampel yang seharusnya diambil untuk penelitian tersebut adalah, di sini diketahui jumlahnya ada 1.200 orang, kemudian tingkat kesalahannya 10%, jadi C-nya itu dapat 0,1, yang ditanya yaitu jumlah sampel. Maka di sini menggunakan rumus Lovin, N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar C kuadrat. Tadi jumlahnya itu dapat 1.200 per 1 ditambah 1.200 dikali 0,1 kuadrat. Untuk itu, 1.200 per 1 ditambah 1.200 dikali 0,01, maka hasilnya kita dapat 92,3. Maka jumlah sampel yang didapat untuk soal nomor 1 yaitu 92,3. Untuk soal yang kedua, model regresi Y sama dengan minus 4 ditambah 0,15 X1 ditambah 0,02 X2. Telah dinyatakan valid setelah diuji menggunakan uji serentak dan parsial. X1-nya ini merupakan nilai USM, kemudian X2-nya merupakan IQ, dan Y adalah IPK semester pertama. Prediksi IPK semester pertama, mahasiswa yang nilai USM-nya adalah 48, dan IQ-nya 110 adalah, nah, di sini penyelesaiannya Y sama dengan minus 4 ditambah 0,15 X1 ditambah 0,02 X2. Y sama dengan minus 4 ditambah 0,15 dikali 48 ditambah 0,02 dikali 110. Sama dengan minus 4 ditambah 7,2 ditambah 2,2, maka hasilnya adalah 5,4. Untuk soal yang ketiga, di sini terdapat data banyaknya anggota keluarga yang bersekolah dan pemakaian kuota internet selama PJJ. Nah, ini terdapat datanya. Untuk itu, telah diketahui X dan Y-nya, maka kita cari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Setelah dapat semua, maka kita buat jumlahnya. Di sini N-nya sama dengan 4. Yang pertama kita lakukan yaitu mencari B, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Maka 4 dikali 63 dikurang 10 dikali 23 per 4 dikali 30 dikurang 10 kuadrat. Maka dapat hasilnya 22 per 20 sama dengan 1,1. Langkah selanjutnya yaitu mencari A. Y bar dikurang BX bar. Sama dengan Y-nya tadi 23 per 4 dikurang 1,1, B-nya dikali X bar, yaitu 10 per 4. Maka 5,75 dikurang 1,1 dikali 2,5, maka dapatlah hasilnya 3. Untuk itu, Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 3 ditambah 1,1X. Untuk soal nomor 4, nilai rataan mata kuliah Propstat seluruh mahasiswa diploma IT Del tahun lalu adalah 40, dengan simpangan bakunya 15. Tahun ini, seorang dosen mengambil 25 mahasiswa sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai rataan mata kuliah Propstat. Nilai rataan Propstat dari 25 mahasiswa tersebut adalah 50.
dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5, nilai statistik uji dan keputusan untuk pengujian ini adalah, nah untuk itu, dari soal tersebut diketahui, X bar sama dengan 50, N sama dengan 25, ini alfanya sama dengan 5%, kemudian simpangan bakunya adalah 15. Nah, di sini tadi dikatakan menguji apakah terjadi perubahan untuk nilai rataan mata kuliah PropStat. Untuk itu, kita buat H0 sama dengan mu sama dengan 40. Nah, jika terjadi perubahan, maka mu-nya sama dengan tidak sama dengan dari 40, yaitu H1. Untuk taraf signifikansinya, kita dapat Z-nya 1,96. Statistik ujinya, Z sama dengan X bar dikurang mu per simpangan baku per akar dari N. 50 dikurang 40 per 15 dibagi akar dari 25. Maka hasilnya 10 per 3 sama dengan 33,33. Untuk menguji apakah H0 ditolak, nah di sini tadi terdapat Z-nya 1,96 karena terdapat ada penggunaan minus dan positif, maka di sini dibuat minus 1,96, di sini ada 1,96. Nah, statistik ujinya tadi kita dapat 3,33, 3,33 lebih dari 1,96. Maka 3,33 ini berada pada daerah penolakan. Sehingga didapat Z hitung sama dengan 3,33 dan tolak H0. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Nah, ini terdapat data banyaknya anggota yang bersekolah dan pemakaian kuota internet selama PJJ. Seperti soal sebelumnya, dicari X-Y-nya, lalu X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, di sini kemudian dihitung untuk sigma dari X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, di sini N-nya yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Yang ditanya, nilai korelasi persen data tersebut menurut Profesor Sugiono termasuk korelasi. Nah, maka dicari R, X, Y sama dengan N dikali sigma XI, YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Sigma XI dikuadratkan, maaf ini terjadi salah penulisan, dikali akar dari N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan. 4 dikali 71 dikurang 10 dikali 28 per akar dari 4 dikali 30 dikurang 100, kemudian dikali akar dari 4 dikali 214 dikurang 28 dikuadratkan, sama dengan 284 dikurang 280 per 100, akar dari 120 dikurang 100 dikali akar dari 856 dikurang 784. Nah, untuk itu dapatlah hasilnya 4 per 4 dikali 4,47 dikali 8,48. Hasil akhirnya yaitu 0,10. Dari 0,10 ini, maka jika dilihat dari nilai korelasi menurut Profesor Sugiono, ini termasuk ke nilai sangat rendah. Soal nomor 6, seorang peneliti ingin mengetahui apakah proporsi mahasiswa yang lulus di suatu program studi lebih tinggi dari tahun lalu. Hipotesis 0H0 penelitian tersebut adalah jawabannya P sama dengan P0. Soal yang ketujuh, berikut ini adalah data konsumsi. Ini terdapat di tabel. Data konsumsi listrik rumah tangga berdasarkan kecamatan di Toba pada bulan Mei 2022. Diambil 3 sampel, 1, 2, 3, secara acak dalam 1000 kWh.
atau kilowatt hour. Nah, di sini terdapat datanya, terdapat 3 sampel, ada 3 daerah, yaitu Lagu Boti, Balige, Porsea. Di sini diminta untuk menentukan JKA atau jumlah kuadrat agregat atau perlakuan yang berkaitan dengan data tersebut. Nah, di sini JKA sama dengan menghitung jumlah dari setiap perlakuan yang dimulai dari J pertama yaitu Lagu Boti. Di sini perlakuan pertama 3, kedua 4, yang ketiga 2, jumlahnya itu 9. Untuk itu kita buat 9 kuadrat, kemudian ditambah J kedua, yaitu ada perlakuan pertama 5, perlakuan kedua ada 6, perlakuan ketiga ada 5, jumlahnya 16, 16 kita kuadratkan, ditambah J yang ketiga yaitu Porsea, perlakuan pertamanya ada 3, perlakuan kedua ada 2, perlakuan yang ketiga 8, jumlahnya yaitu 8, maka 8 kita kuadratkan per sampelnya. Sampelnya tadi ada 3. Kemudian dikurang jumlah keseluruhan dari ini J-nya. Jika dihitung semua ada 9 ditambah 16 ditambah 8, maka hasilnya 33. 33 dikuadratkan per jumlah dari keseluruhan sampel. Di Lagu Boti ada 3, Balige ada 3, Porsea ada 3, maka jumlahnya 9. Maka dapat di sini 9 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat per 3 dikurang 33 kuadrat per 9. Sama dengan 401 per 3 dikurang 33 kuadrat 1089 per 9. Nah, untuk itu penyebutnya disamakan, yaitu 9. 1203 dikurang 1089 per 9 sama dengan 12,666 dibulatkan jadi 12,67. Maka JKA dari data ini yaitu 12,67. Untuk soal nomor 8, uji hipotesis yang tepat digunakan untuk membandingkan nilai UTS dan UAS Propstat mahasiswa sarjana sejumlah 25 orang pada suatu semester. Nah, uji ini masuk ke uji T-Paired. Soal nomor 9 adalah teknik sampling yang mengambil sampel secara acak dari strata atau tingkatan populasi disebut. Nah, pengertian ini merupakan pengertian dari stratified sampling. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai 9 soal dari soal-soal UAS teori 2022 untuk Propstat. Jika ada kesalahan saya dalam menjelaskan semua persoalan-persoalan ini, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih semua.